berapa lama ini masalah bisa selesai, dan apa konsekuensinya kalau term and condition yang saudara Dirut itu sampaikan ternyata nggak selesai. Mungkin reputasi Anda hancur, tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga ya, karena Pak, kita semua nggak ingin Garuda mati. Ya Pak Nusron, kalau Pak Nusron nggak percaya sama kami, tolong sampaikan aja ke Pak Menteri bahwa saya nggak percaya sama direksi sekarang, tolong diganti. Jawabannya tidak menjangan. Yang kita bisa lakukan, bukan, Pak, saya nggak percaya dengan pilihan opsi 2. Kalau saya pribadi berpendapat, saya opsi 1. Monggo Pak, itu kalau bukan di domain kita Pak. Iya, saya opsi 1 kalau saya mendorongnya. Saya yakin kalau opsi 1 100% bisa selamat. Saya tanya berapa lama dan apa konsekuensi logisnya kalau ternyata gagal. Anda sanggup menghidupkan Garuda lagi kalau udah kadung mati? Ketua, saya usul sampai bulan Desember kita nggak usah rapat lagi dengan Garuda, kita tunggu Januari. Sebentar Pak. Seperti tadi saya sampaikan, Garuda hidup, Desember selesai, sebagaimana janji Bapak tadi, Januari kita ketemu. Kalau memang Garuda selamat, saya appreciate sama bapak-bapak yang ada di sini. Tapi kalau sampai Garuda mati, bapak-bapak harus ikut mati. Siap. Saya cinta Garuda, nyawanya nggak ketolong. Itu karena bapak-bapak yang janji menyelamatkan, dengan opsi itu ternyata nggak mampu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Ya. Boleh Pak Ketua. Pak Irfan, mohon izin. Monggo. 2, tak interupsi Pak. Pertama soal yang kemahalan. Itu basis menghitungnya kemahalan pakai apa Pak? Benchmarknya kan dulu kan ketika waktu kontrak pasti sudah menggunakan konsultan juga, ada advisor juga, ada opinion juga. Terus itu opininya disogok atau opininya jiplak atau opininya gimana waktu itu? Kok sampai kemudian hari ini dijustify, baru kali ini mengatakan itu kemahalan? Begini Pak, saya Dirut, tugas saya ke depan Pak ya, dan menerima apapun yang ada di depan saya tanpa melakukan pengecekan ke belakang. Saya nggak mau jump to any conclusions situasi pengambilan keputusan pada saat itu Pak ya. Tetapi fakta yang ada di kita hari ini adalah sangat sederhana Pak ya. Nggak mahalnya pakai benchmarkingnya? Ada benchmarknya Pak, ada industri standarnya, kayak seperti 777 itu kita sewa 2 kali lipat daripada harga standar industri gitu. Bahwa memang kita punya spek agak berlebih memang dibandingkan standar gitu, misalnya joknya kulit, kita kulit, mereka ya, itu kulit, dia akal-akalin lah. Tapi kembali lagi ya, upaya yang kita lihat daripada kita ribut, kita negosiasi dan kita berhasil menurunkan sampai 30% tahun lalu Pak ya, menjadi turun 11 juta dolar itu. Cuman hari ini memang buat kita nggak cukup itu. Buat kita nggak cukup, apalagi kita kewajiban kemarinnya, kewajiban sampai hari ini nggak kita bayarkan. Pak, kita ikutin dulu alur argumentasi Bapak tadi. Kalau sudah di diskon 30%, sudah menjadi sesuai standar atau masih ada mendekati. On average mendekati. Berapa persen kira-kira? Masih bisa turun berapa persen lagi lah kalau untuk mencapai standar itu? Isunya sekarang bukan turun lagi berapa persen Pak. Isunya sekarang adalah bagaimana itu nggak jadi fix. Karena inilah berapapun angkanya yang rendah, kalau ini fix kan, kalau nggak diterbangin jadi mahal kan Pak ya, ke depan ya. Dan ini menjadi pemahaman bersama sekarang para lessor juga, karena lessor seperti Bapak juga ketahui ini kan juga isunya seluruh dunia, bagaimana kita pay per hour. Pak Ketua, saya mau nyambung pertanyaan saya tadi Pak Ketua. Pak Dirut udah jawab, ini kayaknya banyak wartawan nunggu itu. Kan tadi sudah Bapak sanggup dan harus untuk menyelamatkan Garuda ini dengan pilihan opsinya opsi 2 atau opsi 3 yang Bapak jelaskan. Andai nanti pemerintah atau Bapak ambil opsi 2, kalau saya nggak yakin jujur dengan opsi 2, saya tetap opsi 1 baru yakin, ya kan? Nah pertanyaannya, karena Anda yakin bahwa itu opsi 2, berapa lama ini masalah bisa selesai, dan apa konsekuensinya kalau term and condition yang saudara Dirut itu sampaikan ternyata nggak selesai? Mungkin reputasi Anda hancur, tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga ya, karena Pak, kita semua nggak ingin Garuda mati. Ya Pak Nusron, kalau Pak Nusron nggak percaya sama kami, tolong sampaikan aja ke Pak Menteri bahwa saya nggak percaya sama direksi sekarang, tolong diganti. Jawabannya tidak menjangan. Yang kita bisa lakukan bukan, Pak, saya nggak percaya dengan pilihan opsi 2.
Kalau saya pribadi berpendapat saya opsi 1. Monggo Pak, itu Kalau bukan di domain kita Pak. Iya, saya opsi 1 kalau saya mendorongnya. Saya yakin kalau opsi 1 100% bisa selamat. Tapi kalau Anda yakin dan Anda yakin bisa dengan opsi 2, ya kan, Anda yakin bisa. Kalau Anda yakin opsi 2, kan Anda yakin tadi opsi 2 bisa. Saya tanya berapa lama dan apa konsekuensi logisnya kalau ternyata gagal, Anda sanggup menghidupkan Garuda lagi kalau udah kadung mati? Misal. Boleh saya tambahkan sedikit? Pak Pimpinan sama teman-teman anggota Komisi 6 yang saya hormati, mungkin perlu saya jelaskan sedikit, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Dirut tadi supaya kita clear mengenai kondisi Garuda Indonesia dan opsi apa yang terbaik untuk Garuda Indonesia. Karena kita harus tahu root cause problemnya apa, sehingga solusi apapun itu akan relate kepada itu. Pertama-tama mungkin perlu disampaikan mengenai tadi, pertama adalah mengenai harga sewa yang dipertanyakan oleh Bapak Ketua, Bapak Pimpinan. Tahun 2020 yang lalu, manajemen sudah berhasil. Kalau dulu memang orang selalu bicara bahwa harga kemahalan tanpa ada action yang diambil. Kemudian kami melakukan proses negosiasi, rata-rata itu turun 30%, sehingga hari ini harga sewa kita sudah meet dengan pasar. Sebagai contoh, 777 sebelumnya 1,5 juta US dollar kita bayar sebulan. Hari ini kita sudah membayar 900.000 US dollar per bulan. Artinya manajemen sudah menghemat kurang lebih, tadi kita tambahkan sedikit, kurang lebih selama tahun 2020 kita sudah mengurangi total fixed cost Garuda Indonesia 30 juta US dollar per bulan. Artinya kalau ini kembali traffic ke tahun 2019, kita sudah dapat windfall 30 juta US dollar per bulan. Jadi hal ini perlu kita klarifikasikan supaya kita clear cost. Sebetulnya problemnya ada di mana, ini nomor 1. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dirut, problemnya muncul adalah bahwa hari ini itu kita rugi memang kurang lebih secara konsolidasi itu sekitar 100 juta US dollar per bulan. Itu konsolidasi. Tetapi kalau Garuda Indonesia Airlines saja itu kurang lebih 62 juta US dollar per bulan. Lalu kan untuk menyelesaikannya kita harus tahu root cause problemnya dari mana datangnya 62 juta US dollar per bulan ini. Yang nomor 1 datangnya itu adalah karena kita punya tadi disampaikan oleh Pak Dirut 142 pesawat yang wajib kita bayar, ini menjadi fixed cost kita dengan total cost, termasuk di dalamnya adalah leasing cost, MR cost, kemudian juga ada maintenance yang harus kita siapkan kurang lebih 80 juta US dollar per bulan. Leasing cost kita hanya 56 juta, dari sebelumnya 75 juta US dollar per bulan. Jadi ada kurang lebih 80 juta yang wajib kita bayar secara buku, walaupun pada faktanya tidak kita bayar. Ini kan 80 juta. Tetapi kapasiti penumpang yang ada hari ini untuk size-nya market hari ini hanya 41 pesawat cukup. Sehingga Garuda Indonesia menanggung 101 pesawat yang sebetulnya hari ini tidak kita perlukan, tetapi secara buku kita catat. Selisih dari dua ini sudah kurang lebih 40 juta US dollar sendiri. Jadi kerugian kita itu sebetulnya adalah murni karena tadi pesawat yang tidak unutilized asset, underutilized asset. Yang asetnya tetap kita bayar secara fixed cost kita, tetapi pesawat itu tidak menghasilkan revenue. Karena itu tadi Pak Dirut menyampaikan bahwa fokus kita, apapun penyelesaian yang kita lakukan, selama kita tidak menutupi menyelesaikan ini, even kita beri PMN pun artinya setiap tahun rugi 1 triliun terus. Jadi yang harus kita obati adalah bagaimana menutup sumber kerugian ini. Ini sudah di-define oleh kita, tetapi memang tadi Pak Dirut sudah menyampaikan proses negosiasi ini tidak mudah. Kita ingin pesawat ini, maaf kita sudah tidak pakai lagi, ini ada 101 pesawat kita ingin kembalikan. Tetapi di dalam proses ini tentu membutuhkan waktu. Ini yang sedang bergulir kami lakukan, kurang lebih yang sudah kembali termasuk diantaranya adalah CRJ yang dikembalikan 16, hari ini kita sudah mengembalikan secara total kurang lebih 20 pesawat yang sudah kita kembalikan. Ada lagi negosiasi yang sedang kita lakukan dengan salah satu lessor, 7 pesawat yang juga kita harapkan akan segera dikembalikan. Ini harapan kita sebetulnya adalah ada 3 opsi yang kita minta kepada lessor, either dia memang melakukan early termination, atau yang kedua dia melakukan lease holiday sehingga dia tidak membebani neraca atau buku kita, atau yang ketiga adalah pay by the hour. Ini sebetulnya Pak yang sedang kita lakukan, dan harapan kita ini poin 1 yang wajib. Kalau ini tidak dilakukan, langkah apapun pasti akan merugikan 1 triliun setiap bulan kalau ini tidak ditutupi.
Lalu tahapan kedua adalah bagaimana penyelesaian terhadap outstanding hutang kita kepada kreditor. Ini tadi ada opsi-opsi yang ditawarkan. Yang nomor satu adalah apakah kita akan melakukan proses perdamaian melalui PKPU, kemudian kita menemu titik perdamaian di situ dengan proposal yang kita ajukan, atau yang tadi kita melakukan restrukturisasi tanpa melalui court dengan beberapa opsi, diantaranya melakukan extension terhadap loan kita dan lain-lainnya sehingga masuk lagi ke repayment capacity yang kita miliki. Ini yang sedang dikaji, Pak. Mungkin mudah-mudahan hari ini kita sudah tahap paralel 2 ini kita lakukan. Kalau secara cash flow, kenapa pertanyaannya Garuda Indonesia masih bisa terbang sampai hari ini? Tadi dijawab bahwa kita masih punya revenue kurang lebih 76 juta US dollar per bulan, yang itu cukup untuk membayar lessor kita yang kita terbangkan tadi, yang hanya 41 tadi untuk kita maintain, cukup juga untuk bayar gaji, cukup juga untuk membayar Pertamina. Ini untuk yang 41 kita fine-fine saja, tetapi problem Garuda itu kan di buku, di pencatatannya kita wajib tetap membukukan tadi kos-kos yang sebetulnya tidak kita pakai. Jadi ini memang perjuangan kita adalah bagaimana fight dengan 101 lessor yang tadi tidak menghasilkan revenue kepada kita, tetapi bukunya tetap kita catat. Kurang lebih begitu Pak tambahannya. Justru itu Pak yang saya pertanyakan. 2 langkah itu dilakukan pada satu sisi negosiasi dengan lessor, sisi lain adalah negosiasi masalah utang lama yang dipilih oleh Pak Dirut sama ini, yang tadi dikatakan sanggup dan optimis. Itu kira-kira sampai kapan selesai supaya kita semua ini bening, supaya saya ini bisa tidur nyenyak, bahwa begitu nanti saya bangun Garuda masih hidup, saya bisa tidur nyenyak. Itu kapan kira-kira saya mulai tidur nyenyak? Itu aja Pak pertanyaan saya. Dan apa konsekuensinya kalau dari sekian lack of waktu tadi, lack of time tadi itu ternyata gagal, ya kan, ternyata Garuda kadung mati, negosiasi gagal, negosiasi utang lama gagal, kemudian Garuda mati. Apa kompensasi yang Bapak berikan kepada kami sebagai pecinta Garuda ini supaya Garuda bisa hidup lagi? Apakah bisa menciptakan napas buatan atau nyawa buatan untuk itu? Itu aja Pak Sata, butuh waktu kapan kira-kira? Ya, perhitungan kita Pak ya, proses negosiasi itu kalau misalnya lewat PKPU ataupun tidak lewat PKPU, kita nggak bisa lagi lewat dari tahun ini ya. Ini yang kita targetkan bersama internal kita. Gitu, Pak. Jelas. Ya, ini yang kita lagi lakukan. Saya kasih kita ketemu Desember. Ketua, saya usul. Nah, sampai bulan Desember kita nggak usah rapat lagi dengan Garuda. Kita tunggu Januari. Sebentar Pak. Seperti tadi saya sampaikan, sebentar Pak. Seperti saya sampaikan tadi adalah di dalam proses kita melakukan proposal kepada kreditor kita untuk hutang-hutang yang masa lalu maupun kepada para lessor kita untuk ke depan, ini ada kemungkinan besar kita memang mengajukan proposal di mana ada konsekuensi finansial dan ada konsekuensi debt to equity misalnya itu. Nah ini mungkin nanti kami mohon izin apabila proposal itu membutuhkan dukungan politik dari DPR, kami mohon izin untuk bisa mempresentasikan proposal itu terlebih dahulu ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota Komisi 6 apabila memang diperlukan sampai sejauh itu. Kalau tidak bisa diselesaikan secara kooperasi, tentu saja kita akan lakukan upaya secara kooperasi. Boleh dong, boleh. Saya kira oke saja, tapi gini, saya udah percaya ini. Silahkan ambil 2 langkah itu, kalau yakin tahun ini dilakukan. Tapi kami nggak mampu menjamin apakah yang di debt equity swap-nya itu bersangkutan mau, apakah Pertamina mau, apakah Himbara itu mau, belum tentu. Sebagai proposal, silakan ya. Kalau mau jangankan ke anggota DPR, di public expose di Bursa Efek juga boleh kok. Ya, maksud saya ada masalah, gitu. Ini kan membutuhkan keputusan politik dari DPR karena punya implikasi terhadap jumlah saham pemerintah di Garuda. Itu sih Pak. Oh, kami nggak masalah, yang penting selamat Pak. Oh, siap, terima kasih. Jangankan kok punya pemerintah, saham minoritas yang lain hilang pun saya nggak menangis. Saya hanya menangis nanti Pak Doni nggak jadi wadirut aja kalau soal itu. Tapi yang penting sekarang begini aja, Garuda hidup, Desember selesai, sebagaimana janji Bapak tadi, Januari kita ketemu. Siap. Kalau memang Garuda selamat, saya appreciate sama Bapak-Bapak yang ada di sini.
Tapi kalau sampai Garuda mati, bapak-bapak harus ikut mati. Siap. Ya kan? Kenapa? Saya cinta Garuda, nyawanya nggak ketolong. Itu karena bapak-bapak yang janji menyelamatkan, dengan opsi itu ternyata nggak mampu. Kalau saya mendingan saya pesimis, saya nggak sanggup Pak. Saya minta opsi 1 kepada pemerintah. Tapi bapak nggak mau untuk itu, silahkan. Tapi itu hak saya hormati. Ya kan? Kita ketemu Januari. Terima kasih. Enak juga jadi nusron. Enak juga. Nanti tahun depan saya apply.